Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita Minhajul Abidin. Kita sampai di penyakit yang terakhir ya. Halaman 128 itu kan. Baik. Kita sampai penyakit hati yang terakhir. Qala al-muallif, qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa ammal kibru, sedangkan sombong, pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas masalah al-ajalah ya, tergesa-gesa. Wa ammal kibru, sedangkan penyakit sombong, fa'lam, ketahuilah, annahu khatirun fi raf'in nafsi wasti'dhamiha. Penyakit sombong itu adalah lintasan di dalam hati yang meninggikan diri. Lintasan itu bentuknya meninggikan atau memuliakan atau mengagungkan diri sendiri. Jadi itu batasan dari sombong. Memuliakan dan mengagungkan diri sendiri. Maksudnya memuliakan, mengagungkan diri lebih dari orang lain. Sebetulnya yang lebih detail disertai unsur meremehkan orang lain gitu ya. Jadi yang dimaksud raf'in nafs itu sebetulnya di dalamnya ada unsur meremehkan orang lain gitu ya. Dirinya itu yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, yang lainnya itu lebih rendah dari dia, yang lainnya lebih hina dari dia, dan memang disertai unsur meremehkan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan penyakit sombong. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada lintasan, aku ini paling besar, paling pinter, paling suci, paling hebat, paling indah, paling A, paling B, yang paling-paling pokoknya. Di dalam diri kita, yang lain itu kecil, yang lain itu remeh, disertai unsur meremehkan itu kan. Nah ini kalau lintasan seperti ini melintas di dalam diri kita, maka lintasan itulah yang disebut sifat al-kibru, sifat sombong. Wat takabbur ittiba'uhu, sedangkan sifat takabur itu cabang dari sifat sombong, hasil dari sifat sombong. Sifat takabur itu hasil dari sifat sombong, mengikuti sifat sombong tadi. Takabur itu apa? Dalam bahasa Indonesia ya sudah diartikan takabur ya. Takabur itu arogan. Sikap sombong yang ditampakkan dalam perbuatan dan ucapan itu namanya takabur. Tapi kalau yang baru lintasan itu namanya kibir. Itu kibir. Besar kepala itu kibir ya. Nah, besar kepala itu tampak atau tidak tampak? Kalau besar kepalanya tidak tampak, jadi cuma melintas di dalam hatinya, itu namanya kibir. Tapi kalau sudah muncul di permukaan, jadi arogan kan namanya. Nah, kalau sudah muncul di permukaan, itu namanya takabur.
congkak atau angkuh. Muncul di ucapan atau muncul di perbuatan. Nah, iblis itu kesombongannya sudah sampai takabur, sudah muncul di ucapannya. Sudah bukan cuma melintas di hati saja, tapi sudah muncul di dalam ucapannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, aba wastakbar. Dia itu enggan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggan melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, wastakbar. Istakbara yastakbiru takabbur. Dan dia itu takabur, iblis itu. Bagaimana takabur? Arogan, congkak, angkuh, nampak diucapkan di dalam lisannya. Ketika Allah memerintahkan sujud, dia mengucapkan ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Inilah makna dari raf'in nafsi wasti'dhamiha, meninggikan diri sendiri dan mengagungkan diri sendiri dari orang lain. Bentuknya di dalam ucapan ya ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, disertai unsur meremehkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah kita bahas bahayanya penyakit sombong ini di pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga yang disebutkan di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri la yashum raihatal jannah." Siapa yang di dalam hatinya itu ada setetes sifat sombong, maka dia tidak pantas mencium aroma harum surga. Aroma harumnya saja tidak pantas dia mencium, apalagi masuk ke dalam surga, padahal aromanya surga itu sudah tercium jarak ribuan tahun. Orang ini berarti jauh sekali posisinya dari surga Allah Subhanahu wa taala, sampai menghirup aromanya saja nggak bisa, apalagi mendekat ke dalam surga, apalagi masuk ke dalam surga, karena di dalamnya dia piara sifat sombong, sifat kibir. Dalam riwayat yang lain yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadits qudsi, sifat sombong itu adalah sifatku, adalah pakaianku, kata Allah. Kesombongan itu adalah pakaianku. Yang berhak sombong itu cuma Allah. Karena hakikat segala-galanya, kemuliaan, kebesaran, keagungan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya selain Allah itu rendah di hadapan Allah. Selain Allah itu budak-budaknya, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang memang hina. Makanya kesombongan itu pakaianku. Di antara sifat-sifat Allah Al-Kibriya, di antara nama-nama Allah Al-Kibriya, kalau diartikan secara letterlek yang maha sombong dalam tanda kutip. Tapi itu kan kalau diartikan seperti itu nanti jadi konotasinya jadi negatif maknanya ya. Kemudian diterjemahkan dengan yang maha besar. Yang besar sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-kibru itu akar katanya sama dengan kabir. Sama dengan kabir, besar. Kabir itu artinya besar. Al-kibru membesarkan diri. Yang berhak membesarkan diri hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadits qudsi itu Allah menyatakan kesombongan itu adalah pakaianku. Siapa yang mencoba-coba mengenakan pakaianku ini, maka aku akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang berhak sombong. Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa bahayanya sifat sombong itu. Bahaya sekali. Dan ini termasuk penghancur hati seseorang yang menghalangi dia dari sifat dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghalangi dia dari sifat
takwa dan menghalangi dia berikutnya dari menundukkan nafsunya. Wadda'atu, sedangkan ad-dha'ah itu kerendah hatian, gitu ya. Kerendahan itu lawan dari ketinggian, kesombongan. Ad-dha'atu itu lawannya al-kibru. Ad-dha'ah khatirun fi wad'in nafsi wastihgariha. Makna ad-dha'ah di situ adalah lintasan yang melintas dalam diri seseorang yang bentuknya merendahkan dan menghinakan dirinya. Kalau menghinakan diri itu maknanya bisa jadi negatif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Yang betul merendahkan dan menghinakan, menjadikan dirinya itu merasakan kehinaan gitu ya, maksudnya merasakan kehinaan dan kerendahan hati di hadapan orang lain. Itu lintasan ad-dha'ah namanya, kerendahan, lawan dari al-kibru. Lebih? Wa takabbur ittiba'uhu titik. Ya. Wadda'ah itu khatirun fi wad'in nafsi wastihgariha, ini lawannya al-kibru. Lawannya al-kibru. Ya kan? Jadi harusnya yang terlintas di hati kita itu ad-dha'ah, bukan al-kibru. Bukan al-kibru. Kalau kita terlintas di dalam hati kita, ya Allah saya ini tidak punya apa-apa, saya ini adalah makhluk yang hina. Apa hakikatnya yang saya miliki semua itu bukan milik saya. Apa yang ada di dalam diri saya ini sekarang kan bukan milik saya, ya saya itu adalah makhluk yang miskin. Nah, kemudian timbul lintasan, ya Allah saya ini miskin, hina saya ini, rendah sekali saya ini. Nah lintasan seperti ini namanya lintasan ad-dha'ah. Lintasan ad-dha'ah ini kalau melintas di dalam diri seseorang, kesadaran ini kalau melintas di dalam diri seseorang, wattawadhu'u ittiba'uhu, sedangkan sifat tawadhu, merendah hati, itu sifat yang mengikuti lintasan ad-dha'ah ini. Kalau sudah sifat itu tampak di dalam perbuatannya, dalam tindak tanduknya, sifat tawadhu itu tampak di dalam tindak tanduknya. Kalau dha'ah itu tampak di dalam tindak tanduknya, ini namanya tawadhu. Kalau lintasan di hati, itu namanya ad-dha'ah. Sama seperti di atas. Al-kibru, sombong, itu lintasan di hati. At-takabbur, itu yang mengikutinya. Ad-dha'ah, itu lintasan di hati. At-tawadhu, itu yang mengikuti lintasan ad-dha'ah. Jadi orang yang melintas di dalam hatinya ini ad-dha'ah, maka dia akan memiliki, menyandang sifat at-tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Jadi pada hakikatnya rendah hati itu bukan pada penampilan, bukan pada gerakan-gerakan, tidak bisa dibuktikan dengan penampilan dan gerakan. Karena pada hakikatnya dia adalah sifat yang ada di dalam hati. Begitu juga sombong, tidak bisa kita nilai pada perbuatan, tapi itu sifat yang ada di dalam hati. Kok bisa, maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh sudah. Saya keluar naik mobil yang bagusnya luar biasa mobil itu. Kemudian melintas di jalan mobil tadi di hadapan orang-orang yang tidak punya mobil. Saya sombong atau enggak?
Sombong atau tidak saya? Bisa enggak saya lihat ada orang pakai mobil mewah, bagus mobilnya, melintas orang tersebut di hadapan saya yang setiap hari jalan kaki, naik sepeda. Ini orang sombong enggak ini? Orang yang naik mobil ini orang sombong atau bukan? Belum, enggak tahu, bukan cuma enggak tahu ini sombong atau bukan dia. Dan itu bukan urusan kita. Tidak boleh kita bilang ada orang naik mobil, kemudian orang ini naik mobil, tidak nengok lagi. Serius dia. Kita di sebelahnya dia tidak nengok. Orang sombong. Dari mana kamu tahu dia sombong? Kamu tahu dia sombong dari mana? Sombong itu kalau dia naik mobil itu meninggikan dirinya dan meremehkan kita. Nah itu baru dia sombong. Kalau dia naik mobil aja begitu saja tanpa meninggikan dirinya dan dia menyadari mobil ini hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kok dia enggak nengok saya? Mungkin dia lagi ada pikiran. Ada pikiran apa sehingga dia enggak tahu kita ada di sebelahnya, atau dia tahu kita ada di sebelahnya tapi masih fokus pikirannya kepada hal yang lain. Umpamanya dia baru belajar setir mobil. Kalau nengok ke kita bisa nabrak dia. Orang kalau belajar setir kan dia enggak nengok kanan kiri dia. Nah, jadi bagaimana? Ya sudah urusan dia. Itu enggak bisa kita simpulkan orang lain punya sifat sombong. Jadi ini pelajaran ini sebetulnya untuk mengetahui lintasan kita sendiri. Bukan lintasan orang lain. Karena lintasan orang lain kita itu enggak tahu. Ada orang ketemu kita kemudian dia begini. Masya Allah, senyum. Kita persilahkan, ayo kamu duduk di sini. Oh enggak, saya belum pantas saya duduk di situ. Saya duduk di sini saja. Umpama ini ya. Ini orang tawadhu atau bukan? Tawadhu atau bukan? Belum tentu juga. Kadang-kadang ada orang yang sombong dengan sifat tawadhu. Ada orang yang sombong dengan sifat tawadhu. Biar orang-orang tahu saya ini tawadhu, orang tawadhu. Nah ini tidak jelas juga ini orang ini ya. Jadi sifat tawadhu atau sifat sombong itu bukan kita menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri karena ini adalah lintasan di dalam hati. Jadi kalau membaca kitab seperti ini, wadha'ah umpamanya kerendah hatian itu lintasan yang melintas di dalam diri seseorang yang menunjukkan orang tersebut merendahkan dan menghinakan, merasakan kehinaan dan kerendahan hatinya, dan tawadhu itu sifat yang mengikuti. Jangan kemudian kita, bagaimana taunya orang punya lintasan seperti ini? Lah memang ini bukan untuk mengetahui lintasannya orang, ini untuk mengetahui lintasan kamu. Nah, karena kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena sering sekali selesai kajian kemudian ada yang bertanya, Ustadz tadi menurut penjelasan Ustadz itu bagaimana caranya kita mengetahui orang itu sombong atau tawadhu? Tidak perlu kamu mengetahui orang lain itu sombong atau tawadhu. Yang paling penting kamu ketahui diri kamu ini sombong atau tidak. Karena orang lain yang di hatinya orang itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah itu yang ada di dalam diri kita, kecuali kalau sampai tampak di dalam ucapannya. Lain, kita bisa mengingatkan. Kita bisa mengingatkannya. Umpamanya dia mengucapkan, oh, orang-orang ini kecil, tidak ada yang punya apa-apa. Saya ini orang hebat. Nah, ini sudah tampak di dalam ucapannya. Itu saja tetap kita kadang-kadang tidak bisa menghukum, sebab Nabi Sulaiman itu kalau kita menghukumi secara lahir, ya Nabi Sulaiman itu ucapannya seperti ucapan orang sombong dia kan. Mana semuanya ada di bawah perintahku. Mana Hudhud? Kok nggak kelihatan? Kalau dia datang ke sini nggak ngasih laporan yang betul, la adbahanna, aku sembelih itu. Wah, terus kalau kita ada di situ sombong ini. Nabi Sulaiman ini sombong, padahal dia sama sekali tidak sombong. Atau
Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpinnya anak cucu Adam. Kalau kita ada di situ mungkin terlintas ya kita, Nabi kok kayak gini ya, menyebut-nyebut dirinya ini pemimpin anak cucu Adam, padahal sama Nabi. Makanya Rasulullah itu rahmat untuk umatnya, sama Nabi dijelaskan, wala fakhr, aku ucapkan ini tanpa kesombongan, supaya tidak ada lintasan buruk di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah mencapai tingkatan Nabi, tingkatan Rasul, tingkatan wali, tidak ada sifat sombong ini di dalam hatinya. Kalau ada sifat sombong ini, tidak mungkin dia jadi Nabi, tidak mungkin jadi Rasul, tidak mungkin jadi wali. Ini perjalanan awal ini. Perjalanan awal, kalau ini saja belum kita lampaui, ya kita jangan mimpi dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan pemula. Perjalanan pemula ini ya. Nah, wat tawadhu ittiba'uhu. Tawadhu itu yang mengikuti lintasan ad-dha'ah itu. Walikulli wahidin minhuma amiyun wa khasiyun. Dan di setiap keduanya baik yang tawadhu atau yang kibir, itu ada yang kelas ami, kelas umum, ada yang kelas elit. Ada sombong kelas umum, umumnya orang, sombong umumnya orang, maksudnya sombongnya orang awam gitu ya. Ada sombong kelas elit, sombongnya kaum elit, kaum tokoh, sombongnya para tokoh, sombongnya ulama, sombongnya ustadz. Ini sombong khusus ini ya, sombong elit ini ya. Ada sombongnya orang pada umumnya, orang yang tidak belajar, orang yang bukan orang yang punya kedudukan gitu ya. Itu sombongnya beda. Tawadhu juga seperti itu. Ada tawadhunya orang umum, ada tawadhunya orang elit. Nah, apa itu? Tawadhunya orang umum, orang kebanyakan. Wat tawadhu al-amiyyu, tawadhu awam atau pada umumnya, huwa al-iktifa'u bidun minal malbas wal maskan wal markab. Tawadhunya orang awam itu merasa cukup, al-iktifa, merasa cukup, merasa dirinya pantas dengan kehidupan yang sederhana. Bidun, kehidupan yang rendah gitu ya. Pada pakaiannya, pada tempat tinggalnya, dan pada tunggangannya. Ini tawadhunya orang awam pada umumnya. Jadi merasa cukup dengan pakaian yang sederhana. Merasa cukup dengan tempat tinggal yang sederhana. Merasa cukup dengan tunggangan yang sederhana. Ini kamu sudah mencapai tawadhu kelas awam. Tawadhu kelas awam. Rendah hati dalam pakaiannya, rendah hati dalam tempat tinggalnya, rendah hati dalam tunggangannya. Artinya ya dia tidak melebih-lebihkan pakaian. Tidak melebih-lebihkan pakaiannya, sudah biasalah ini pakaian. Tidak terlalu menggubris pakaian mereknya apa, mobil mereknya apa, rumah bentuknya seperti apa, tidak terlalu dia menggubris itu. Nah, ini berarti orang yang tawadhu. Tawadhu kelas awam. Nah, kalau sombong kelas awam, wat takabbur fi mugabalatihi at-tarafu' an dzalika. Sedangkan takabburnya orang awam itu lawan katanya tawadhu'nya orang awam. Berarti kalau ciri-ciri orang takabur yang masih awam, takabur awam ini ya, ciri-cirinya takabur awam itu dia menyombongkan pakaian.
menyombongkan tempat tinggal, menyombongkan tunggangan kendaraan. Gimana itu menyombongkannya? Kalau pakai pakaian sama di hatinya, wah ini terang, orang-orang semua heran pakaian saya seperti ini. Nah, itu kamu terjangkiti sombongnya orang awam gitu ya. Naik mobil sama ngelirik ini. Ini orang-orang terang lihat semua ini, mobil saya keren, belum ada yang punya, saya sudah punya. Nah, keluar niatnya sama seperti itu. Mobilnya orang-orang masih sudah lama semua, jadul semua, mobil saya ini keren. Kemarin baru iklannya di TV saya sudah punya. HP-nya juga gitu, pakai HP langsung ditampakkan, pakai cincin garuk-garuk terus. Supaya orang tahu ini cincinnya hebat ini ya. Ada 4 lagi besar-besar, sama dia gini terus ya. Supaya orang lihat ini ya. Pakai gelang, pakai ini. Itu maksudnya ini pamer kekayaan. Ini kibirnya orang awam ini, seperti ini. Kibirnya orang awam ini kata Imam Ghazali bentuknya seperti ini. Atau tempat tinggalnya. Dipamerkan tempat tinggalnya dan dia merasa ini tempat tinggal ini hebat. Atau tunggangannya. Bisa motornya, bisa sepedanya. Kalau sekarang sepeda aja dipamerkan. Nah, sepeda saya itu 80 juta harganya. Itu bannya aja harganya 6 juta. Sepeda itu sekarang mahalnya luar biasa. Saya pernah belikan anak saya sepeda. Maksud saya mau beli sepeda juga. Ya. Jadi bisa bareng-bareng naik sepeda sama anak saya. Pagi-pagi saya tanya, itu sepedanya yang di atas berapa Pak? Saya mau beli satu. 40 juta. Sepeda 40 juta. Sekarang ini orang sombong-sombongan sepeda zaman sekarang ini ya. Sepeda ini padahal cuma di kayuh sepeda ini. Oh ini saddle-nya ini sepeda saya, saddle-nya 20 juta. Sudah bangganya luar biasa kalau naik sepeda itu dia. Sepeda saya ini cuma bisa diangkat pakai jentik enteng ini. La ilaha illallah. Tapi niatnya memang dia merasa dirinya ini hebat dengan sepeda itu. Nah sekali lagi ini bukan nilai orang lain loh ya. Jangan sekarang ini saya tadi bicara seperti itu di hati. Nah ini kena ini orang-orang yang di Instagram suka pamer-pamer. Saya enggak nyindir siapa-siapa. Saya ini nyindir diri saya dan nyindir orang-orang yang duduk di tempat ini. Bukan nyindir orang lain ini ya. Karena ini urusannya bukan kita kemudian oh berarti betul orang si A itu sombong, si B itu sombong. Enggak, kamu enggak tahu dia niatnya apa. Ini buat kamu. Kalau kamu merasa hebat dengan rumah, dengan tempat tinggalmu, dengan tungganganmu, dengan pakaianmu, berarti kamu ini punya penyakit sombong kelas awam. Sekaligus itu menunjukkan kamu ini masih kalangan awam. Kamu ini mesti kalangan awam ini ya. Nah, tawaduknya ya tawaduk dengan hal-hal seperti itu. Kalau tawaduk berarti tidak merasa, ya sudah biasalah. Ini rumah ini, ya rumah saya bagus. Tapi kan ini karena Allah saya punya rumah ini. Saya punya pakaian ini, pakaian saya bagus, mereknya bagus, bahannya bagus. Ya sudah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Begitu juga mobil. Kalau sewaktu-waktu diambil oleh Allah, ya saya tidak punya apa-apa. Nah, ini orang yang tawaduk dengan cara seperti ini tawaduk kelasnya awam ini ya. Kemudian wat tawadhu al-khassiyyu. Tawaduk elit ini ya. Tawaduk kelas di atas. Karena tawaduk elit ini boleh jadi dia sudah melampaui tawaduk yang awam. Dia sudah tidak bingung sama pakaian, sama tempat tinggal, dan tunggangan. Sudah lewat dia. Tidak mungkin saya tidak mungkin sombong dengan pakaian, tidak mungkin sombong dengan tempat tinggal, itu sudah lewat itu, sudah saya lampaui semua. Jadi kalau saya punya pakaian baru, saya pakai pakaian baru. Ya biasa-biasa aja. Maksud saya mau menyombongkan pakaian? Mau buat apa? Saya menyombongkan pakaian. Jadi sudah lewat ini. Tapi dia masih belum tentu melewati tawaduk elit.
Apa itu tawadhu kaum khusus ini? Huwa tamrin an-nafsi ala qabulil haq mimman kana wadi'an au syarifan. Tawadhu kaum elit itu menerima kebenaran dari orang yang lebih rendah dari dia atau yang lebih mulia dari dia. Ini tidak gampang loh ya. Menerima nasihat, menerima kebenaran dari orang baik dari orang yang rendah, lebih rendah dari dia secara status sosial atau dari orang yang lebih mulia dari dia. Ini tawadhu'nya ustadz, ulama, kaum elit ini ya. Kadang-kadang dia sudah tidak sombong, bisa dia tawadhu dengan tawadhu terhadap hal-hal yang harus ditawadhui oleh orang awam, sudah lewat ya. Tapi tawadhu dalam menerima hak, dia belum bisa. Berarti kamu belum tawadhu. Belum tawadhu kamu ini ya. Belum sempurna tawadhu kamu ini. Karena tawadhu itu yang sempurna, ya tawadhu am itu sudah kamu lewati, dan tawadhu yang khas juga kamu lewati. Baru kamu disebut orang yang memiliki sifat tawadhu. Sedangkan wat takabbur, sedangkan sifat takabur yang khusus, takaburnya, sombongnya orang khusus, sombongnya ustadz, sombongnya ulama, sombongnya tokoh. Fi mugabalatihi, yaitu lawan katanya tawadhu yang khusus. At-tarafu' an dzalika, merasa dirinya lebih sehingga tidak mau menerima kebenaran dari siapapun, baik dari orang yang mulia, apalagi dari orang yang lebih rendah dari dia. Kalau ada orang memberi nasihat, ini orang ini tidak tahu apa saya ini siapa. Nah ini tawadhu'nya kaum khusus ini ya. Tapi kita jangan bangga loh, berarti saya kaum khusus ini. Itu kekurangan itu ya. Itu kekurangan itu. Wah, berarti saya Masya Allah nih, sudah kaum khusus saya. Kenapa? Karena saya nasihat tidak mau nerima saya. Loh, itu kekurangan yang harus kamu perbaiki. Jangan bangga dengan sifat sombong kamu itu. Yang segera harus kamu atasi. Kalau kamu masih menolak nasihat, ya kamu harus mengatasi diri kamu. Walaupun itu nasihat dari anak kamu yang masih umur 1 tahun. Kalau dia ngasih nasihat, terima, dengarkan. Kalau ada orang yang usul memberikan pendapat kepadamu, dengarkan pendapatnya. Jangan begitu dia baru mau ngomong, anaknya mau ngomong, kamu tidak paham kamu. Kamu tidak tahu, saya ini sudah berapa buku yang saya telan. Sudah saya habiskan semua ini buku-buku. Kok kamu sudah baca apa kamu? Mau ngasih nasihat saya. Ini di dalam hatinya ada kesombongan elit ini ya, kaum elit. Atau bapak terhadap anaknya, atau guru terhadap muridnya. Guru tidak mau nerima nasihat dari murid, atau orang awam di luar. Jangan sampai seperti itu, naudzubillah min dzalik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita terima nasihat dari siapapun. Tetapkan di dalam hati kita, saya mau menerima nasihat dari siapapun. Ini makna dari hadis Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Kesombongan yang nyata. Seperti iblis menolak kebenaran. Diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolaknya. Nah, jadi boleh jadi di dalam diri kita itu tercakup 2 kesombongan. Kesombongan am dan kesombongan khas.
Dan kesombongan yang menolak kebenaran ini, wa huwa maksiatun kabiratun. Ini adalah maksiat yang sangat besar sekali. Lebih parah dari kesombongan orang awam. Pertama, karena pelakunya kaum elit. Yang kedua, karena menolak kebenaran itu dosanya sangat besar. Lebih dosa daripada memamerkan kekayaan. Wa huwa maksiatun kabirah, maksiat yang sangat besar, wa khati'atun azimah, dan kesalahan yang sangat agung. Hati-hati. Kalau ada orang ngasih nasihat, dengarkan. Itu loh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu siapa yang lebih agung dari Nabi Muhammad? Tidak ada yang lebih agung dari Rasulullah SAW. Ketika turun ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, itu pada hakikatnya Allah mau menjelaskan Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling bertakwa. Waktu turun ayat itu siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih bertakwa dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dari Salman Al-Farisi, dari Abu Hurairah, dari seluruh sahabat. Nabi Muhammad lebih bertakwa dari mereka. Yang mengajarkan takwa saja Nabi Muhammad kok. Berarti makna dari yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian adalah, maknanya adalah Muhammad SAW itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang paling mulia di sisi Allah ini, yang paling bertakwa, yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, yang menerima wahyu langsung melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yang mi'raj berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala, ini minta nasihat, nerima nasihat dari istrinya. Nerima nasihat dari istrinya, dari perempuan. Menerima nasihat dari sahabat-sahabatnya. Salman Al-Farisi, perang Khandaq usulnya Salman Al-Farisi. Banyak Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ngasih nasihat Rasulullah SAW, tidak sekali, dikutip di dalam Al-Quran. Sampai jadi sebab asbabun nuzulnya beberapa ayat di dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar memberi nasihat ke Rasulullah. Sayyidina Ali memberi nasihat ke Nabi Muhammad SAW, memberi usulan gitu ya, kepada Rasulullah SAW. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pernah ceritakan, perang Uhud itu hasil musyawarah antara Nabi Muhammad dengan para sahabat. Perang Uhud itu terjadi hasil musyawarah antara Nabi Muhammad dengan para sahabat karena dengar kabar orang-orang Mekah mau menyerang Madinah, mau balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Kabar itu tersiar sampai ke telinga Nabi. Nabi kemudian rapat musyawarah dengan sahabatnya, ini gimana nih? Orang Mekah mau balas dendam. Bagaimana kita hadapi? Bertahan di Madinah. Usulnya Nabi, lebih baik kita bertahan di Madinah. Tapi usulnya para sahabat yang masih muda, karena mereka nggak ikut di perang Badar, nyesel mereka. Mereka ingin keluar ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar. Lawan mereka, kita keluar dari Madinah. Rasulullah usulnya kita bertahan di Madinah. Sahabat-sahabat yang muda usulnya kita keluar dari Madinah, kita serang mereka. Tapi ternyata usul terbanyak itu yang keluar dari Madinah. Nabi mengalah mengikuti usul yang terbanyak itu. Siapa yang paling paham? Nabi Muhammad SAW. Keluar Nabi, keluar dari musyawarah itu, masuk ke rumahnya pakai baju perangnya. Akhirnya sahabat tadi, loh Nabi kok menerima usul kita? Takut sendiri mereka. Nyesel sendiri mereka. Akhirnya lari mereka, sahabat-sahabat muda itu lari ke rumah Rasulullah SAW. Diketuk pintunya,
Nabi keluar sudah pakai pakaian perang. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki usulmu yang ditetapkan, kami ikut loh ya Rasulullah. Kami minta maaf kalau kami ini sampai menggagalkan usulmu itu. Kata Rasulullah, enggak. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Usul yang banyak itu yang diterima kalau kamu sudah niat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi loh ini. Nah kita ini siapa kok tidak bisa nerima nasihat, ini kita ini siapa? Nabi Muhammad saja nerima nasihat. Nabi Muhammad itu nerima nasihat. Waktu perang Badar, Rasulullah memerintahkan ini di depan sahabat loh nih. Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabat, ya kamu posisinya di sebelah sini. Ditentukan oleh Nabi. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, aku mau tanya, itu perintah kamu itu perintahnya Allah, tadi usul kamu itu kita di posisi ini atas perintah Allah atau atas pendapatmu pribadi? Kata Rasulullah, enggak, itu pendapatku. Boleh enggak saya usul ya Rasulullah? Ini sahabat ini orang yang beradab. Kata sahabat, boleh kata Rasulullah. Lebih baik mereka itu jangan ditempatkan di posisi itu, tempatkan di posisi di atas, berhadapan langsung dengan sungai. Jadi kalau orang-orang musyrik nanti mau minum air, mereka akan datang baru pasti kehausan. Mereka mau minum air, hujani panah dari atas. Ini tempat yang paling tepat yang di sebelah sana. Kata Nabi, ya betul kamu. Kalau betul, pindah saja sebelah sana. Di depan sahabat loh nih. Kalau zaman sekarang, oh kamu mau mengecilkan saya kamu. Nah, bisa enggak? Ada enggak seorang pemimpin yang dinasehati di depan pengikutnya? Diterima. Sayyidina Umar Ibn Khattab ditegur oleh Sayyidina Ali di depan banyak orang. Kalau zaman sekarang bisa perang itu. Kalau zaman sekarang ini Sayyidina Ali bisa nggak diajak ngomong sampai mati itu ya. Ditegur oleh Sayyidina Ali karena salah menentukan hukum, ditegur oleh Sayyidina Ali hukum yang benar ini. Malah justru dia memuja Sayyidina Ali, laula Ali lahalak Umar. Kalau bukan karena Ali, hancur Umar ini. Terima kasih hai Ali, kau selamatkan aku. Ini orang-orang yang tawadhu di dalam hatinya. Kemana kita sekarang ini ya? Kemana kita? Oh, enggak usah jauh-jauh. Kita kalau bahas Rasulullah, sahabat, terlalu jauh masanya. Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang sebentar lagi haulnya kakeknya. Haulnya kakeknya Habib Anis yang ada di Solo. Siapa yang bisa datang, datang insya Allah. Yang tidak bisa datang, pasang niat. Habib Anis ini dikubur di Solo sana. Kuburannya Habib Anis, sebelahnya ayahnya dia Habib Alwi, sebelahnya lagi kakaknya beliau Habib Ahmad. Habib Anis itu saya masih ingat dengan jelas, di masa haul seperti ini, sudah dekat haul. Kalau tidak salah, sebelum haul itu 3 hari ada roha dulu. Kalau tidak salah roha yang kedua, jadi orang sudah mulai penuh datang, orang dari berbagai daerah itu sudah datang. Dan mereka semua memuliakan Habib Anis ini. Mereka tahu ini orang yang soleh, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, dan keturunannya seorang wali. Jadi dimuliakan oleh setiap orang yang duduk di situ. Kalau kita lihat semua pandangan matanya tertuju kepada beliau. Waktu itu kebetulan masih membahas satu kitab. Di tengah-tengah pembahasan itu beliau ini Habib Anis itu tanya kepada anak-anak kecil, maksudnya anak-anak kecil ini anak-anak terpelajar, ustadz-ustadz yang umurnya masih kecil semuanya. Ini dia sudah sepuh ini ya. Ini ustadz-ustadz yang umurnya masih kecil. Dia di tengah-tengah pembahasan itu tanya kepada ustadz-ustadz yang depan, bagaimana ini pendapat yang benar ini apa? Tanya kepada ustadznya ini. Di depan orang-orang yang memuliakan dia. Faham enggak maksud saya ini?
Orang kalau sudah dipuja-puja, itu dia akan merasa dirinya yang paling pinter, yang paling benar. Jangan sampai orang ketahuan bodoh saya. Jangan sampai orang ketahuan saya ini tidak paham. Wah, nanti pandangan mereka terhadap saya jadi kurang ini. Takut karena dia menjaga dirinya, kemuliaan, posisi dirinya merasa. Jadi nanti kita akan tahu turunannya sombong itu riya. Karena orang sombong itu pasti pamer. Pamer orang sombong itu ya. Nah, makanya orang sering kacau, sombong sama riya itu bedanya apa sih? Kalau sombong itu di dalam hati. Kalau riya itu tujuan yang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya riya. Menunjukkan amal untuk makhluk, itu namanya riya. Nah, itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya pada saat itu, subhanallah, ini orang memang betul-betul mukhlis. Tidak punya tujuan kecuali Allah. Dia tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana ada orang seperti itu? Orang sekarang begitu terkenal sedikit, sudah jadi paling pinter, profesor. Profesor tidak ada salahnya. Bisa jatuhkan orang lain dia. Orang yang tidak beda sama dia, dijatuhkan. Ini, wah, tidak paham, ini orang bodoh, ini orang. Kadang-kadang tidak belajar ilmunya, dia ngomong. Yang bukan bagiannya dia juga ngomong. Ilmunya baru 1 lembar, 2 lembar, semua sudah salah semuanya. La ilaha illallah. Nah, ini bahaya sekali orang seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan. Tsumma hisnut tawadhu al-ammi. Nah, kita sudah tahu ini tawadhu'nya orang awam dan tawadhu'nya. Oh, ini sudah 9/4 ini ya. Tidak terasa kita ini. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit ini ya. Benteng tawadhu' orang awam ini supaya kita kalau punya sifat tawadhu' ini tidak rusak dengan sombong. Bentengnya bagaimana? Antadhkura mabdaka wa muntahak. Selalu mengingat permulaan dan akhiran kamu. Kamu ini munculnya seperti dari mana, matinya seperti apa. Sering-sering ingat, kamu ini dari mana, terus akhir kamu nanti seperti apa. Sering-sering ingat ini, kamu ini nanti bisa terjaga sifat tawadhu awam kamu. Tidak akan menyombongkan pakaian, tidak akan menyombongkan rumah, tidak akan menyombongkan tempat tinggal, tidak akan menyombongkan wajah. Ada orang yang sombong dengan wajahnya. Setiap hari ngaca terus ya. Foto sana, foto sini. Wah, fotonya semua di Instagram ada jutaan fotonya dia ya. Bukan menghakimi mereka loh ya, menghakimi saya dan kita semua ini ya. Nah, caranya bagaimana ini kalau saya punya sifat seperti itu? Kagum saya terhadap diri saya sendiri. Wah, ini paling top saya ini. Caranya bagaimana? Ingat-ingat kamu itu dulu munculnya dari mana, keluarnya dari mana kamu ini. Terus nanti akhir hidup kamu di dunia ini jadi apa kamu. Ingat-ingat itu, mengingat 2 hal ini bisa melunturkan sifat sombong. Wa ma anta alaihi fil hal min durub al-afat wal aqdar. Dan juga kamu mengingat kondisimu yang mungkin terkena berbagai macam penyakit dan kotoran. Dalam banyak kondisi manusia ini mungkin sakit, mungkin kotor. Ingat-ingat ini, kamu ini mungkin sakit, kalau ke kamar mandi kamu kotor. Kotor kamu. Seganteng-gantengnya kamu, pasti kamu akan jelek ketika bersin. Coba sekarang kan ada apa? Slow motion itu. Orang masih bersin di pelankan itu. Secantik-cantiknya dia jadi jelek. Secantik-cantiknya kamu, seganteng-gantengnya kamu, coba kamu bersin atau nguap. Jadi jelek kamu. Atau kamu di kamar mandi masih buang hajat atau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kotor kamu ini. Kotor. Lah kok mau sombong? Apa yang mau kamu sombongkan? Ingat-ingat, hal seperti ini akan menjadikan sifat sombong terhadap kekayaan itu luntur. Kama qala ba'dhum, seperti yang diucapkan oleh sebagian,
awwaluka nutfatun madhirah. Hei manusia, ingat, permulaan kamu itu sperma yang menjijikkan, mani yang menjijikkan. Kamu itu asalnya dari air mani yang menjijikkan, yang kamu cuci, kamu bersihkan. Kalau nempel di pakaian kamu, kamu bersihkan. Kamu itu asalnya dari itu, dari mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifah gathirah. Dan pengakhiran kamu adalah bangkai yang hina, bau, bangkai yang bau. Kalau kamu mati, keluarga kamu segera ngubur kamu. Tidak mungkin kamu dibiarkan di rumah seminggu, saya masih kangen, tidak ada. Segera kubur sebelum bau. Kalau yang mau membiarkan saya berhari-hari, ya maka harus merawatnya. Kalau tidak dirawat, tidak dibalsem, ya bau sekali jasadnya itu ya. Wa anta fi ma bainaha, dan kamu di antara permulaanmu yang dari mani dan pengakhiranmu jadi bangkai itu, di masa kamu hidup itu, tahmilul adirah, kamu membawa kotoran di perut kamu. Ada kotoran di perut kamu nih. Kamu nih kemana-mana bawa kotoran, bawa kentut, bawa pipis, bawa buang air besar, kemana-mana kamu bawa riak, bawa ludah, tidur bangun keluar, belek, ada ilernya di mulut, telinga harus dibersihkan berapa bulan sekali ini, kalau tidak keluar kotoran di mana-mana kamu ini, kotoran hidung, kotor, kamu ini kotor, dalam kamu ini kemana-mana bawa kotoran. Lah kok merasa diri kamu nih paling mulia, paling suci, ini loh, lihat kamu ini kemana-mana bawa seperti ini. Ditambah lagi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang paling disukai oleh, pakaian yang paling disukai oleh manusia terbuat dari air liurnya ulat, sutra. Sutra itu asalnya dari air liurnya ulat. Minyak wangi yang paling disukai oleh manusia, kasturi, itu asalnya dari darah kotornya menjangan, darah kotornya kijang. Asalnya dari itu, lihat itu. Yang paling disukai manusia minyak wangi itu. Sekarang ada lagi apa? Obat yang dicari-cari dari air liurnya burung walet. Manusianya kotor, yang paling disenangi manusia juga kotor. Nah, wa hisnut tawaddu al-khasi, sedangkan yang membentengi seseorang agar memelihara sifat tawaddu yang khusus, huwa dzikru uqubatil adil anil haq, selalu mengingat-ingat ancaman bahayanya orang yang menyimpang dari kebenaran, al-mutamaddi fil batil, dan bahayanya orang yang terus-menerus membiarkan dirinya di dalam kebatilan. Nah, ini bentengnya orang yang mau berlindung dari kesombongan khusus, kesombongan elit. Fahadhihi jumlatun kafiyatun liman istabsara. Ini adalah penjelasan yang cukup menurut saya, kata Imam Ghazali, liman istabsara, bagi orang-orang yang menginginkan pencerahan. Tapi kalau orang yang tidak menginginkan pencerahan, ya penjelasan saya ini tidak ada gunanya buat dia. Kalau orang yang menginginkan pencerahan supaya bisa menyucikan hatinya, ini penjelasan yang cukup, kata Imam Ghazali. Sudah cukup, tidak perlu panjang-panjang, kata Imam Ghazali. Wallahu waliyyut taufiq, dan Allah lah pemilik taufik. Semoga kita mendapat taufik dari Allah. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan melanjutkan pasal yang kelima, yang harus ditundukkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini kan di awal mulanya, orang kalau mau punya sifat takwa, dia harus 1, menjaga lisan, 2, menjaga mata, 3, menjaga telinga, 4, menjaga hati. Nah, ini yang kelima. Ya, kelima nanti al-batnu wa hifdhuhu, masalah perut dan bagaimana menjaga perut. Nah, perut ini sumbernya penyakit juga. Sumbernya penyakit. Nah, nanti insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, lahir dan batin, selamat insya Allah.
Sabtu depan libur tapi ya. Sabtu depan libur karena ada acara haul ini. Nanti kita bertemu insya Allah di Sabtu yang akan datang. Sabtu depan dan Sabtunya lagi. Tanggal berapa itu? 26 ya. Insya Allah kita bertemu lagi tanggal 26 sehat walafiat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. والعفو منكم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم